Ya, selamat siang teman-teman. Saya akan melaksanakan praktek apa itu pengertian hukum, yang dimana materinya itu mempelajari tentang PKN, yaitu tentang apa itu hukum. Yang saya akan menjelaskan pengertian hukum dan dimana letaknya hukum dan ditempatkannya. Oke, saya akan membacanya dari sistem hukum di Indonesia. Kita di Indonesia ini memiliki sistem hukum yang dimana sistem hukum itu ada beberapa pengertian, dan sistem hukum itu pertama kali dibuat oleh siapa. Dan yang pertama saya ambil dari pengertian hukum yang diambil dari Indonesia Amin Esa, yang dimana pengertian hukum itu yaitu hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma atau sanksi. Tujuan hukum itu dibuat supaya hukum mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara, supaya kita akan teraman dari hal-hal yang berbahaya. Dan ada pula unsur-unsur hukum dan ciri-ciri hukum dan kaidah hukum. Oke, yang pertama secara singkat, unsur hukum itu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dan yang kedua, peraturan diadakan badan-badan resmi yang berwajib seperti hakim, jaksa. Dan ciri-ciri hukum itu sangat simpel, adanya perintah atau karangan yang harus dipatuhi semua orang. Baru kaidah hukum berisi perintah dan larangan berisi perkenaan, izin atau persetujuan. Dan sifat hukum menurut wujudnya, kita juga memiliki sifat hukum, ada objektif dan subjektif. Yang objektif merupakan hukum dalam suatu negara atau cuma dibilang berlaku mengenai orang golongan antar golongan. Sama dengan juga subjektif, hukum yaitu timbul dari objektif yang berlaku untuk semua orang. Kalau objektif itu untuk antar golongan saja. Dan dimana kita lanjut penggolongan hukum. Itu penggolongan hukum menurut sumbernya, sumber UUD, contohnya pasal yang ada di Undang-Undang pasal 1, 2, 3 bersumber dari UUD yang dibuat oleh negara sendiri atau negara Indonesia. Sumber adat atau kebiasaan istiadat kita dari adat-adat orang lain. Dan sumber jurisprudensial, hukum yang dijalankan setelah hakim menyelesaikan perkara atau sengketa. Dan ada juga menurut sumbernya, yaitu sumber traktat hubungan antara dua atau perjanjian dua negara, atau bisa dibilang contohnya Malaysia dan Indonesia memiliki hubungan hukum. Dan menurut bentuknya itu ada yang tertulis atau tidak tertulis. Kayak yang tidak tertulis itu tersusun sistematis lengkap dan tertulis KUHP. Yang tidak tertulis hukum yang kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu menghormati, sopan, dan etika kita harus berlaku. Dan cara kita untuk mempertahankan hukum juga ada, yang dimana secara hukum material, hukum yang masih berlaku, hukum yang adanya peraturan tentang dan perintah. Contohnya hukum dagang, kita tuh setiap dagang pasti ada peraturannya. Secara hukum formal ada juga hukum yang terdapat dalam undang-undang. Menurut tempat dan berlakunya, hukum nasional, hukum yang berlaku hanya dalam negara, contohnya undang-undang. Hukum internasional, hukum yang ketika ada perjanjian atau kerjasama antara kita atau negara lain. Hukum asing berlaku hanya di negara luar saja, tidak berlaku dengan Indonesia, itu berurusan dengan orang lain. Dan hukum gereja, kumpulan norma yang berlaku untuk anggotanya dan hanya di dalam atau bagian gereja saja. Yang keenam ini ada menurut waktu berlakunya.
waktu untuk berlaku pada hukum itu kita tidak asal-asal memberi hukuman kepada seseorang. Itu ada ius constitutum, hukum yang sekarang atau positif UU Undang-Undang Nomor 26 tentang hak asasi manusia. Ius constitutum, hukum yang akan datang atau negatif, rancangan undang-undang. Dan ada juga universal atau alam, kebiasaan berlaku untuk manusia seperti gravitasi dunia ini. Dan kita kembali ke selanjutnya, ada juga B, mencermati sistem peradilan. Kita itu harus mencermati sistem peradilan kita. Dan sekian dari saya tentang materi saya tentang pengertian hukum dan dari mana sumber hukum dan waktu hukum, kapan saja diperbuat, dan bentuk-bentuk hukum. Sekian dari saya, Kefas Pardedes.